Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Lucky Number 11. Dibintangi banyak sekali aktor terkenal Hollywood. Ada Bruce Willis, Morgan Freeman, Lucy Liu, Ben Kingsley, Stanley Tucci, dan masih banyak yang lainnya. Menceritakan tentang pertikaian antara dua gangster penguasa. Di tengah pertikaian itu, ada seorang pemuda yang terjebak di antaranya. Film ini dirilis pada tahun 2006. Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan seorang pria yang belum diketahui namanya sedang duduk menunggu di sebuah bandara yang sepi. Kemudian datanglah seorang pria yang cacat bernama Smith dengan kursi rodanya. Mereka berdua terlibat percakapan yang cukup panjang tentang kejadian 20 tahun yang lalu yang diceritakan oleh pria misterius tersebut yang disebut dengan Kansas City Shuffle. Kisah tersebut tentang judi pacuan kuda yang terjadi 20 tahun yang lalu. Seorang dokter telah menyuntikkan doping ke salah satu kuda pacuan bernomor 7 pada balapan ke-10. Salah satu pelacur yang bermantap-mantap dengan dokter tersebut menceritakan hal itu ke orang-orang hingga rahasia itu tersebar dan sampai ke seorang pria bernama Max. Tak lama kemudian Max pamit ke istrinya untuk menonton pertandingan baseball bersama anaknya. Akan tetapi dia malah ke arena pacuan kuda. Namun kuda nomor 7 yang dipasang Max bertaruh itu tumbang sebelum sampai di garis finish. Ternyata kuda tersebut telah diracuni dan juga Max yang telah memasang taruhan menjadi stres. Dia berhutang pada bandar bernama Roat. Ternyata Roat memasangnya di dua bandar yang lain yang dikenal sangat kejam. Saat Max kembali ke parkiran, mobil dan anaknya sudah tidak ada di sana. Lalu dia dihajar dan dibawa oleh anak buah dari pemilik bandar itu. Dia disekap di sebuah gudang. Di sana terlihat Roat yang sudah terbujur kaku. Tidak hanya itu, anak dan istrinya juga ditembak oleh suruhan dari pemilik bandar kejam itu. Oke, kembali ke masa sekarang. Ternyata Smith juga mempunyai tujuan lain, yaitu dia mencuri pria tersebut. Cerita berlanjut di sebuah apartemen. Ada seorang pria bernama Slevin kedatangan tamu wanita bernama Lindsay ke kamar apartemen itu. Tapi sang wanita terkejut saat Slevin membukakan pintu, karena semestinya kamar apartemen itu milik orang lain bernama Nick Fisher. Mereka berdua terlibat perbincangan yang cukup menarik dan panjang. Slevin mulai bercerita mengenai kesialan bertubi-tubi yang menimpanya, dimulai dari kehilangan pekerjaan, apartemennya yang rubuh, kekasihnya yang berselingkuh dengan pria lain, sampai dia yang dirampok di perjalanannya ke apartemen temannya, yaitu Nick. Tiba-tiba telepon dari apartemen itu berbunyi. Slevin yang mengangkat telepon tersebut tidak mendapat respon dari penelepon. Setelah ditelusuri, ternyata itu adalah telepon masuk dari sebuah hotel. Setelah mengetahui hal tersebut, Lindsay pamit untuk kembali karena dirinya harus bekerja. Lindsay tiba-tiba kembali masuk karena dia lupa membawa gula yang dia minta dan tidak sengaja melihat burungnya Slevin. Tak lama kemudian pintu apartemen kembali diketuk oleh orang. Mengira itu adalah Lindsay. Slevin dengan semangat membukakan pintu, tapi yang datang merupakan dua orang pria yang langsung menyambutnya dengan cekikan dan makian. Merasa dirinya tidak bersalah, Slevin mencoba menjelaskan kepada dua orang tersebut bahwa dirinya bukanlah Nick pemilik apartemen, tapi dia hanya kebetulan berada di sana. Merasa Slevin hanya membela diri, kedua pria tersebut tetap membawanya kepada bos mereka karena diyakini Slevin memiliki hutang kepada bos mereka. All I know is the boss slides me this here drip. Say something else. Di sini mereka tidak mengetahui bahwa itu bukanlah Nick. Slevin menemui si bos di ruang pribadinya. Ketika Slevin menemui si bos, mereka terlibat percakapan tentang negosiasi utang yang dimiliki Nick Fisher, sang pemilik kamar apartemen.
Sebagai gantinya, si bos memberikan misi kepada Slevin untuk membunuh anak dari musuh bebuyutannya, yaitu Saraba, bernama Piskok, di seberang tempat tinggalnya, yang diyakini telah terlebih dahulu membunuh anak si bos. That was my son, I guess I did. Ternyata Smith juga ada di ruangan pribadi si bos. I'm gonna kill somebody. Sesaat setelah keluar dari markas si bos, Slevin yang telah diawasi anak buah Saraba kemudian dipaksa kembali ikut dengan mereka untuk menuju markas Saraba. Like I said, I don't know. Dia kembali menegosiasikan hutang Nick Fisher yang ternyata juga memiliki hutang kepada Saraba. Lalu Slevin pergi dan ternyata Smith ada di ruangan pribadi Saraba. I know. Singkat cerita, setelah kembali ke apartemen, Slevin menceritakan semua kejadian yang menimpanya kepada Lindsay. Lindsay juga bercerita bahwa dia sudah mengetahui orang yang menelepon ke kamar apartemennya tadi dari temannya yang bekerja di hotel itu. Itu berasal dari kamar hotel 1009, di mana itu adalah kamar hotel tempat Smith menginap. Lindsay sempat memotret Smith dan juga mengikutinya sampai ke sebuah gedung. Saat menunggu Smith keluar, ternyata Lindsay justru melihat Slevin keluar dari gedung itu bersama dua orang Yahudi. Not exactly. I think it's time you told me that story. Cerita berlanjut ketika Slevin menuju rumah si bos untuk berdiskusi mengenai tugasnya dengan info yang diterima si bos dari Smith, yang ternyata adalah pembunuh bayaran profesional yang dijuluki dengan Mr. Goodcat. Akhirnya Slevin menerima tawaran si bos karena merasa dirinya tidak mungkin kabur dari belenggu gangster di kota tersebut. Setelah negosiasi selesai, Smith akhirnya menampakkan dirinya di depan Slevin. Excuse me. Slevin keluar dari gedung si bos. Dia dipantau oleh tim polisi yang mengawasi markas si bos itu. Lalu anggota polisi lainnya datang memberikan informasi kepada atasannya bernama Detektif Briskovsky bahwa Smith sedang berada di kota ini. Ternyata polisi sudah mengetahui bagaimana kemampuan pembunuh bayaran kelas kakap itu. Di sisi lain, Lindsay menghampiri Slevin untuk memberikan informasi yang dia dapat dari rumah sakit tempat dia bekerja, bahwa ada seorang bandar judi yang bekerja untuk Saraba yang tewas akibat lemparan bola bisbol. Lindsay juga mengetahui bahwa Detektif Briskov memeriksa mayat itu. Dia mengenali mayat itu yang merupakan seorang bandar judi yang bekerja dengan Saraba, dan juga Detektif Briskov pernah memasang taruhan 20 tahun yang lalu kepada bandar itu. Sebelum kembali bekerja, Lindsay mengajak Slevin untuk makan malam dengannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Lindsay dan Slevin makan malam di restoran yang biasa Piskok datangi. Di sana terlihat Piskok sedang makan dengan dikawal dengan dua bodyguardnya yang merupakan mantan Mossad atau mantan militer khusus Israel. Ada juga terlihat Detektif Briskov bersama rekannya sedang mengawasi mereka dari sisi lain. Slevin mengikuti Piskok yang akan menuju ke toilet. Begitu juga Detektif Briskov dan pengawalnya Piskok. Di sini Slevin berhasil menggoda Piskok yang merupakan seorang gay atau homo. Dia berencana akan bertemu lagi esok hari di apartemen milik Piskok. Slevin dan Lindsay kembali ke apartemen. Lalu Slevin masuk ke kamar Lindsay untuk mengganti olinya yang sudah berkristal. Singkat cerita, pagi pun tiba. Slevin keluar dari apartemen untuk membeli kopi. Dia diawasi oleh anak buah Saraba dan juga anak buah si bos. Tim polisi yang juga ada di sana langsung menyeretnya ke dalam mobil. Polisi menginterogasinya, tetapi dia malah mengejek polisi yang membuatnya dihajar dan diancam jika dia terlibat dengan kedua kubu. Lalu melemparnya keluar dari mobil. I'm not gonna be so nice to you. Slevin didatangi oleh anak buah si bos untuk memberinya pakaian yang lebih bagus. Ternyata anak buah Saraba yang mengawasi dari luar apartemen sudah tewas. You're early. Slevin berhasil masuk ke apartemen Piskok dan langsung menembaknya. Somebody's trying to kill you. Who? Me.
Tetapi Piscock belum tewas. Saat dia akan menembak Slevin, Smith datang menembak tepat di kepala si Piscock. Kemudian Slevin mengambil mayat seorang pria yang telah diculik oleh Smith di awal film tadi. Di sisi lain, Smith menekan tombol darurat, memanggil pengawal Piscock supaya mereka datang. Pengawal yang menerobos tembok langsung ditembak mati oleh Smith. Sebelum menghancurkan tempat itu, Slevin mengganti jam tangan miliknya dengan jam tangan milik pria yang diculik oleh Smith. Tujuannya adalah agar orang-orang termasuk Lindsay mengira itu adalah mayat Slevin. Smith kembali ke markas si bos, membunuh semua anak buahnya. Di tempat lain, Slevin menuju tempat Saraba untuk membayar hutangnya. Ketika Saraba membuka koper, tiba-tiba, buk! Saul's dead. Singkat cerita, Saraba disekap di ruangan pribadinya si bos. Saraba mengakui kekalahannya kepada si bos, tetapi ternyata si bos juga disekap, sama seperti dirinya. Si bos menuduh bahwa anaknya telah dibunuh oleh Saraba, tetapi Saraba membantah. Lalu si bos mengatakan bahwa anak Saraba juga telah tewas oleh pembunuh bayaran yang telah disewanya. Saraba awalnya tidak percaya, sampai akhirnya dia melihat senyuman si bos yang merasa puas akan balas dendam atas kematian putranya dulu. Lalu Slevin datang menjelaskan semua yang terjadi, dimulai bagaimana Slevin dan Smith mendapatkan nama seseorang yang harus ditumbal di dalam buku milik masing-masing bandar yang bekerja dengan si bos dan Saraba. Ditemukan nama Nick Fisher yang memiliki hutang yang cukup banyak di kedua bandar tersebut. Lalu Smith menculik Nick seperti yang terlihat di awal film tadi. Sedangkan di tempat lain, Slevin menembak anak si bos hingga tewas. Si bos mengira bahwa yang membunuh anaknya adalah Saraba. Lalu dia menyewa Smith untuk membunuh anak Saraba sebagai pembalasan. Smith meminta si bos untuk membawa Nick Fisher sebagai bagian dari rencananya. Setelah itu Smith menghampiri si Saraba untuk memberitahu bahwa dia dibayar oleh si bos untuk membunuh anaknya. Lalu Saraba menawarkan akan membayar 2 kali lipat dari si bos jika Smith bisa membunuh si bos. Setelah negosiasi selesai, Smith meminta Saraba untuk membawa Nick Fisher sebagai bagian dari rencananya. Dan sejak saat itu, Slevin yang dikira mereka adalah Nick Fisher bisa terhubung dan keluar masuk ke markas mereka berdua. Kemudian si bos bertanya, siapakah sebenarnya si Slevin ini? Slevin kemudian menceritakan kejadian balapan kuda 20 tahun yang lalu, bahwa pria yang bernama Max yang memasang taruhan kepada bandar yang bernama Roat. Kemudian Roat menaruh taruhan tersebut ke bandar milik si bos dan Saraba. Si bos dan Saraba yang mengetahui kuda yang dipasang oleh Max telah diberikan doping, membuat mereka gusar. Lalu mereka meracuni kuda itu dan juga membunuh semua yang terlibat, termasuk Max dan keluarganya. Tetapi pembunuh bayaran yang dibayar untuk membunuh anaknya ternyata adalah Smith atau Mr. Goodcat. Dia tidak jadi membunuh anak kecil itu, lalu membawanya pergi, membesarkannya untuk membalaskan dendamnya. Anak kecil itu adalah si Slevin ini. Lalu Slevin membunuh si bos dan Saraba dengan cara yang sama saat mereka membunuh ayahnya 20 tahun yang lalu. The two of you killed everything I ever loved. Di tempat lain, detektif Briscoe memeriksa mayat yang tewas yang bersama Piscock. Lindsay mengira bahwa itu adalah Slevin karena jam tangannya sama persis seperti yang dipakai oleh Slevin. Sesaat setelah ditutup, Briscoe pergi. Smith datang untuk membunuh Lindsay karena dia pernah mengintai dan memotret Smith. Detektif Briscoe yang berada di dalam mobilnya menerima telepon dari rekannya. Rekannya menceritakan tentang keterlibatan si bos dan Saraba dengan balapan kuda 20 tahun yang lalu yang menyebabkan banyak orang terbunuh. Slevin yang berada di kursi belakang mobil langsung menodongkan pistol dan menembaknya. Karena faktanya, sang detektif ini juga bekerja dengan kedua bandar tersebut. Dan dia jugalah yang menjadi eksekutor ibunya Slevin.
Bukowski, you there? Kemudian Slevin menunggu kedatangan Lindsay di sebuah bandara. Lindsay ternyata masih hidup. Karena sebelum ditembak oleh Smith, Slevin memberitahunya untuk memakai rompi anti peluru karena Smith akan menembaknya tepat di jantung. He told me that we needed to kill you. You're gonna have to trust me. He's gonna shoot you here. Tetapi ternyata rencana mereka telah diketahui oleh Smith. Dia berhasil menemukan mereka kembali. Melihat ketulusan cinta mereka, akhirnya Smith memakluminya, lalu memberikan jam tangan milik ayah Slevin. Dan film pun tamat. Nah, gimana lur ceritanya? Pelajaran dari film ini adalah jadilah pembunuh bayaran yang baik hati dan jangan bermain judi, karena judi bisa membuatmu terbunuh. Jika ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.